Salam Games Lovers Indonesia, ketemu lagi dengan saya Yudi dari Sigar Tengah. Video singkat, ya hiburan aja lah ya, berbagi pengalaman. Tentu saya kembali ingatkan, pengalaman orang itu beda-beda. Bisa jadi pengalaman seseorang itu terlalu ekstrim, atau ada orang lain yang punya cara yang lebih bagus. Hanya ini versi Sigar Tengah saja. Ini merawat batu Garut. Gimana ya saya katakan? Kenapa versi kami? Karena berdasarkan pengalaman saya saja. Pengalaman saya, apa saja sih? Kita langsung saja lah ya. Saya akan membaginya ke dalam. Pertama adalah merawat bahan. Nah, bahan itu saudara, Anda harus cerdik pandai begitu ya, cerdik pandai, mengetahui bahan yang kira-kira nantinya bakal bagus. Nah, ini saya perlihatkan pada Anda ya, bahan saya beli karena ada potensi bagus aja gitu. Ini Anda lihat bahan seperti ini cukup lama, jujur saja saya katakan ini cukup lama, sehingga kemudian muncul warna-warna merah. Nah, di warna-warna ini asalnya tidak ada warna, tapi kemudian muncul warna ya. Oke. Nanti kita perlihatkan, tapi memang nggak kelihatan ya nanti. Nah, ini tadi posisi kering nih, nah saya perlihatkan posisi basah ya. Nah, mulai kelihatan kan warna-warna. Nah, ini asalnya polos aja sih saudara. Nah, ini polos di sebelah sini, mulai keluar nih warna. Jadi maksudnya versi Sigar Tengah itu percaya nggak percaya lah ya. Ini pengalaman saya aja. Nah, ini Anda bisa lihat. Oke, nah ini mulai muncul di sini, gak ada muncul titik-titik. Jadi memang keseruan batu Garut pancawarna ini, kalau Anda jeli memilihnya, kira-kira akan ada potensi perubahan, ambil aja. Tentu kesabaran ya, setiap orang beda-beda. Daripada ribet mending beli yang bagus, ya itu lebih baik. Kalau saya memang senang aja. Nah, ini ada perubahan, tuh warna-warnanya mulai muncul. Di sini juga ada titik merah. Ini lumayan lama ini ya, lumayan lama akhirnya muncul warna. Nah saudara, untuk jenis bahan itu sebaiknya tidak direndam. Misalkan dalam wadah nih, saya punya wadah gede gitu ya, masukin semua bahan, rendam aja pakai air. Boleh aja, tapi Anda harus mencucinya. Kalau tidak mencuci jadi kotor seperti ini ya. Ini saya jujur direndam begitu. Nah, ini saya jujur aja direndam. Ini direndam jadi kotor karena banyak ya batunya. Misalkan ada beberapa keping, ngebersihin juga satu-satu males. Akhirnya Anda acak-acak, batu bisa pecah kalau lempengan seperti ini. Sayang kalau warnanya udah bagus pecah. Nah, yang terbaik adalah menggunakan, jadi si wadahnya itu ya, misalkan Anda ada wadah styrofoam gede, itu bawahnya enaknya pakai ini aja, pakai busa begini gitu. Nah, busa ini yang dibasahin. Jadi dia tempel-tempelnya begini. Ya. Jadi nanti kalau kotor, nah ini saudara, kalau kotor itu Anda cukup membersihkan busanya, karena kan airnya kotor tuh, ngendap tuh lumpurnya. Nah, gitu. Anda ganti busanya aja, jadi batunya nggak kotor. Kalau yang ini tadi saya contohkan nih, direndam bertahun-tahun dia kotor, bersihin lagi ya harus digosok, dibentuk. Cuma memang ya sudah, ini memang karena saya belum punya rencana membentuk. Nah, tips bahan berikutnya, kalau dia berjenis batu gambar, nah seperti ini batu gambar ya, Anda bisa lihat ini gambar keris. Nah, keris ini coklat. Ini usahakan tidak direndam, malah dibiarkan aja posisi kering begitu. Kenapa? Karena kalau direndam, kecenderungan batu Garut dia terus berubah
Jadi dari tidak ada menjadi ada. Nah begitu hilang nih kayak ini, begitu kita nggak ada, bukan batu gambar ya enak, kita jadi muncul warna banyak, karakternya kuat. Tapi kalau dia batu gambar seperti ini hilang, gambarnya jadi samar. Nah kan sayang. Otomatis lebih baik dengan batu gambar itu segera digosok, dipoles di tempat terdekat ya, kepercayaan Anda siapa, gosok, poles, bentuk, langsung simpan aja di tempat yang kering. Nah, biar dia tidak terjadi pemrosesan mineralnya jadi berubah. Nah kalau ini dia tipikal batu gambar. Nah ini ya batu gambar, ini ada apa, sosok nih ke pinggir, ngadap ke pinggir. Nah kalau ini sebelah gambar rokok ya. Nah ini nih gambar rokok, saya lihatnya kayak gambar rokok aja. Ini gambar pocong. Merokok dapat menyebabkan datangnya pocong gitu ya. Nah ini berubah terjadi saudara. Ada hijau di sini, jadi akhirnya Anda bisa lihat hijaunya jadi kuat. Muncul juga karakter-karakter hijau di sini. Tapi saudara, kalau udah jadi begini ya tadi udah biarkan aja. Ini yang mentah dengan yang jadi tolong dipisahkan. Nah, kalau yang misalkan bahan-bahan jenis lampu, kalau Anda memang mau menyimpan, nggak memproses untuk tahun-tahun yang lama kayak yang ini simpan aja di atas di dalam styrofoam, busanya kasih air. Nanti kalau jangan dijemur langsung, karena kalau karakter batunya masih muda ya dia akan retak gitu, retak lah ya istilahnya. Nanti tinggal ganti busanya begitu ya. Nah untuk bahan-bahan yang memang Anda nggak rendam, disimpan dengan rapi, sebaiknya untuk batu Garut ketika ada ya batu Garut tipikal begini kan rentan nih, diolem aja saudara, diolem, harus diolem dulu, kalau nggak nanti copot-copot belah. Nah memang ya Anda gunakan lem, ditabur begitu, diratakan, biarkan aja begitu. Tapi posisi batu ini saya lem juga, lalu kemudian saya simpan di air gini, tetap berubah juga. Ya tentu saudara, saya tidak bilang perubahannya seminggu 2 minggu ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun begitu ya. Nah ini bisa dilihat begitu. Nah untuk bahan seperti itu ya, posisi kering, batu gambar dan lain sebagainya. Kalau kami di Siger Tengah sekiranya ada yang sudah jadi ingin meningkatkan warna, itu kalau saya kan karena termasuk orang malas ya dan seringnya oprek, jadi ada juga yang kalau saya simpan aja di tanah gitu, di tanah. Jadi tanah itu jadi posisinya terbalik begini saudara. Kalau Anda punya pot, saya simpennya di pot aja begini. Dan boleh percaya tidak percaya apakah itu bagus atau tidak ya, dia berubah. Saya lebih suka eksperimennya di batu-batu yang karakter yang kuat ya, lebih kuat dia. Pancawarna juga lebih enak. Jadi perubahannya itu kelihatan. Ya, kan kalau Anda yang jauh di daerah jauh tukang gosok juga apa, dan cuma ada alat-alat seadanya, ya saya menyarankannya begini aja. Dan kalau Anda termasuk orang yang malas kayak saya, ya tumpukin aja batunya begini gitu ya. Nih saudara, ditumpuk aja begini. Nah nanti begitu Anda, tapi malam-malam nggak siang gitu, ketika uap di tanah itu naik ke permukaan, maka permukaan batu ini jadi basah, tapi belakangnya enggak. Nah kemudian saya pribadi sih pengalaman ini jadi berubah sih. Nah ini batu milik Mondi, kawan saya, batu punya Mondi. Nah asalnya karakternya nggak begitu tegas, sekarang jadi tegas tuh, lihat. Jadi rande ya, orang sering bilang rande. Nah kelihatan randenya. Nah begitu ya. Lalu kemudian saudara, bagaimana dengan batu yang sudah jadi? Nah ini hasilnya yang ini, hasil yang ini jujur aja
ada kawan nih katanya batu Garut saya nggak suka warnanya pucat dan warnanya tuh abu-abu gitu. Saya suka aja gedenya. Lalu saya pakai trik yang tadi ya, dibalik gitu lama, batunya jadi bagus. Menurut saya bagus. Ini bagus loh. Jadi, nah kalau saya setelah gini sebenarnya itu naik nih semua permukaan jadi kotor nih, dikupas lagi oleh saya nih. Nah jadi permukaan ini tuh dikupas. Ini kan udah naik semua, kupas. Memang jadi lebih kecil, tapi lebih bersih dan lebih bening warnanya, lebih kelihatan. Saya udah nyoba gitu. Cuma memang kalau dapat gede ya, kalau dapat kecil ya dikupas makin kecil. Tapi nggak apa-apa. Kalau kata orang Bandung mah kecil pinter ya daripada gede nggak jelas. Nah ini gini, ini proses. Lalu ini asalnya ada putih, sekarang stabil warnanya, putihnya nggak terlalu kelihatan. Misalnya di sini gede banget, nah ini kelihatan. Nah sekarang warnanya lebih ini, lebih samar. Nih ujung ininya lebih enak tuh. Anda bisa lihat ya, hilang. Tapi hanya melakukan di malam hari. Oh, jenis odim lebih menarik karena warna putihnya naik, pengalaman saya naik dia di permukaan, udah kupas aja. Tapi yang odim ya, yang odim itu saya ngelihatnya gitu untuk di 2 tahun ke atas itu dia berubah seperti itu. Nah, tapi pancawarna sangat kelihatan banget perubahannya. Lalu kemudian seperti ini bahan marsih. Nah, biasanya saya setelah seperti ini kan warna naik tuh, mau dinetralin lagi. Karena Anda kan bisa jadi aduh mau ke tempat gosok jauh gitu. Wah, di mana lah nggak tahu tempat gosoknya, nggak ada di kota saya terdekat pun nggak ada. Nah, saya biasanya mengoksidasi, teman-teman bilang oksidasi katanya. Itu toples aja begini, bawahnya kasih tisu, kasih air biar agak-agak basah aja. Nah, batunya disusun seperti ini. Gitu. Lalu tutup rapat, udah biarin. Nanti uapnya naik, ngembun. Kalau ini yang penting toplesnya rapat ya, tutup gitu. Nah, kayak gini, posisi gini dengan ringnya. Yang penting tisunya basah, jangan menggenang, basah aja. Tutup aja yang rapat, nanti ngembun uap. Oh, warnanya enak. Nanti warnanya itu jadi enak. Jadi hasil dari proses nguap. Nah, ada juga yang ke freezer. Kalau pengalaman saya freezer, ada kawan-kawan pakai freezer itu ternyata menaikkan apa? Jadi warna putihnya itu naik gitu. Lalu dijemur lagi. Cuma kalau dijemur kan kadang kalau Anda kerja ditinggal kepanasan, batunya rusak sekali. Nah, ini alat-alat sederhana, busa, wadah plastik ini ya. Anda tutup bekas-bekas apalah makanan yang rapat dengan posisi seperti ini. Ada perubahan, tapi sebagai catatan saudara, pertama ini hanya eksperimen saya saja, tentu bukan untuk kelas kolektor ya. Nah, kalau kolektor sih saya beli jadi aja langsung. Hanya kadang-kadang kan kita beberapa orang menyukai proses. Nah, bagi teman-teman yang jauh merawat batunya ada 20, 50, 100 disimpan aja nggak perubahan, ya dipaksa begini berubah. Dijamin berubah saudara, terutama untuk batu Garut ya, itu berubah. Cuma hati-hati saja kalau dijemur, jangan terlalu lama dan simpan saja di tempat yang kering gitu, nanti akan terlihat perubahannya. Ada beberapa batu saya yang memang dengan proses ini jadi lebih terlihat perubahannya, lebih bersih. Tapi ya itu tadi, pertama menggunakan sekali lagi menggunakan apa yang ada, menggunakan uap dari alam, wadah yang ada gitu ya, proses-proses yang umum lah menurut saya. Hanya ya daripada disimpan juga di kotak nggak berubah-ubah, untuk batu Garutnya udah simpen seperti ini, nyoba-nyoba
bertahun-tahun tentu, tidak ada yang instan dalam hal ini ya. Jadi silakan mencoba, pahami karakter batunya ya, sekiranya dia rapuh segera dilem aja dulu. Nah kalau misalkan Anda lemnya terlalu tebal, nanti udah kering diamplas, diproses lagi. Kadang dia kemudian muncul retakan di tembaganya. Kalau saya dilem lagi, diratakan lagi ya. Natural tetap kalau kelem, tidak ada unsur, karena kalau bukan batu hancur kemudian disatukan dilem ya. Nah ini memang hanya permukaan sedikit, kalau dikupas boleh, dilem dikit boleh. Seperti pada batu Banten gitu kan ya, dilem dulu lalu digosok untuk ketahanan, tapi lemnya kan hilang juga karena digosok itu lemnya hilang. Oke saudara, itu trik sederhana mengelola bahan supaya jangan jadi kotor, ada perubahan bahan yang rapuh, lalu kemudian batu gambar itu berbeda perlakuannya, lalu batu yang udah jadi setelah dioksidasi kena uap alam, uap dari tanah, silahkan simpan aja pokoknya, yang penting malam-malam. Lalu kemudian untuk membuat enak lagi warna ya digunakan toples seperti ini, ditutup dan menggunakan tisu basah. Itu aja sederhana berbagi kisah, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau terlalu ekstrim juga gak usah dicoba. Saya kembalikan lagi pada teman-teman yang ada di Indonesia, khususnya pecinta batu akik Nusantara, terutama yang berada di tempat-tempat jauh, yang jauh dari tempat gosok, dari tempat segala rupa lah ya, dan Anda iseng-iseng ya lakukan sajalah, hitung-hitung kayak melihat tanaman tumbuh begitu ya. Terima kasih, dari Siger Tengah saya Yudi menyampaikan, semoga bermanfaat. Salam.